Suami divonis azoospermianya dengan pabrikan yang sudah rusak. Udah divonis beberapa dokter dan juga profesor. Udah deh, kamu kayaknya nggak bisa bayi tabung lagi. Halo, nama saya Intan. Halo, nama saya Hendrik. Kita udah nunggu 11 tahun. Awalnya itu suami divonis azoospermia. Azoospermianya dengan pabrikan yang sudah rusak. Jadi kita sempat udah divonis beberapa dokter dan juga profesor. Udah deh, kamu kayaknya nggak bisa bayi tabung lagi gitu. Karena udah pabrikan yang rusak. Jadi kalau ibaratnya mau punya anak, lebih cenderung mending adopsi, atau mungkin yang lebih ekstrim lagi harus donor. Nah, pas disuruh seperti itu, akhirnya kita ke Pineng. Di Pineng kita sempat daftar untuk donor sperma di sana. Dan ketika kita udah daftar dan coba cek lagi di sana, ternyata si Pak Hendriknya bisa dapet sperma hanya 3 sih, tapi itu pun kondisinya kurang bagus. Nah, kita coba di sana dan gagal. Nah, kemudian kita balik lagi nih ke sini. Kita coba di Menteng di sini, ketemu sama dokter Ari. Nah, ketemu sama dokter Ari itu kita di treatment 5 bulan. Saya jalani PRP, kemudian Pak Hendriknya juga beberapa vitamin ya dikasih. Dan dalam tempo 5 bulan yang katanya pabrikan yang rusak tadi itu ternyata bisa menghasilkan 2 juta sperma per mili. Nah, akhirnya di Januari kita IVF dan berhasil yang saat yang pertama ya. Nah, kalau yang pertama itu saya coba masukinnya kembar. Nah, ternyata pas waktu di kehamilan 17 minggu itu saya kena polip ya. Polip di serviks. Polip di serviks, pendarahan terus, akhirnya janinnya terpaksa harus dikeluarkan. Namun kita nggak berhenti sampai di sana. Nah, kita coba lagi. Aku kemudian berobat lagi, kita obati serviksnya. Ternyata ISK-nya juga saluran kencingnya terkena polip. Nah, di situ aku lakukan operasi. Kalau yang kedua itu kita nggak dapat embrio yang bagus sama sekali. Jadi semua embrionya poor. Jadi nggak ada yang ditransfer. Akhirnya ya itu gagal kita di situ. Nah, kita gagal total tapi bukan berarti kita diam, enggak. Tapi jeda 3 bulan lagi ya. 3 bulan kita kemudian mengumpulkan keberanian. Kita mencoba sekali lagi. Nah, pas yang sekali lagi ya. Inilah. Nah, akhirnya kita berhasil dapat 1. Nah, sampai selesai ya. Sampai selesai, sampai bisa lahiran. Dapat deh baby Jonathan. Kita juga coba kayak ini ya, sampai didoain sama ustadz, didoain segala macam cara lah. Iya. Kita minta pemuka-pemuka agama, minta ke doain pura, ke kuil, kemana, ke gereja gitu. Iya, segala macam lah kita minta doa-doa. Treatment tradisional kita juga udah lakuin gitu. Tapi kayaknya emang di tangan dokter Ari sih yang jodohnya. Jodohnya di tangan dokter Ari. Paling berat itu ketika kita gagal terus ya, gagal gitu. Kemudian ketika divonis saya udah nggak bisa lagi azos, itu rasanya gimana ya? Bener-bener nggak enak lah. Dan yang vonis ini juga nggak dokter sembarangan, gelarnya udah profesor doktor ya. 2 lagi. Kita nggak cuma 1, kita coba second opinion lagi. Iya. Nah, dua-duanya juga menyatakan hasil yang sama. Tapi memang Tuhan berkehendak lain. Itulah yang kita yakini, semua itu masih bisa terjadi. Banyak banget ya yang nanya, apalagi saya usia tahun ini 44 tahun gitu. Itu bukan usia yang
kadang-kadang ada, ya udah deh ngapain itu udah tua juga, udah ini. Terus kadang kalau ketemu saudara juga kan, nggak punya anak sih, jadi nggak bisa ngerasain suka dukanya gitu. Jadi kayaknya kita udah kebal ya. Udah bal kena tekanan dari macam-macam lah. Pastilah setiap ketemu orang pasti anaknya udah berapa. Kadang kan ada perasaan yang nggak enak di hati ya. Cuman ya mau gimana kita jalani ya. Kita jalanin. Kalau aku malah bengong ya. kayak ngerasa tuh nggak percaya gitu. Waduh, akhirnya bisa sampai di tahap ini gitu. Tapi ada yang aneh loh. Masa dia nanyain suara bayi yang nangis itu siapa gitu kan? Ada bayi nangis, itu bayi siapa tuh, suaranya kenceng banget nangis. Ternyata bayi gue. Kata susternya nggak ada lagi suara bayi di sini, cuma bayi ibu aja. Kalau dokter Ari tuh, wah aku tuh kayaknya nggak bisa ngejelasin pakai kata-kata deh. Dia tuh kasih supportnya maksimal. Terus kalau aku hubungin, kayaknya anytime ada selalu deh. Kayaknya itu yang aku nggak ngerasain dari dokter-dokter yang lain. Memang sih kalau dari pertama kita nggak kenal ya, kesannya tuh apa? Kayak dingin ya. Kayak dingin gitu, cool ya. Tapi kesininya memang sebenarnya pribadi yang ramah dan bisa diajak diskusi. Komunikatif banget. Betul. Dan kayaknya kita nanya apa aja, beliau tahu semua. Tahu semua. Morula tuh kayaknya bener deh, dia beri jaminan 70% ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu ya. Kayaknya beneran deh. Prediksi dia secara persentase keberhasilannya itu pas itu. Yang penting ikuti saran dokter. Iya. Itu aja. Pesan kami itu kalau bagi kita berdua, kegagalan itu adalah ketika kita berhenti untuk mencoba. Ya, untuk pasangan-pasangan yang lainnya jangan berkecil hati, karena saya sudah merasakan divonis bagaimana rasanya dunia itu runtuh di atas kepala saya. Tetap aja kita berusaha. Teknologi sekarang sudah berkembang, sudah kita banyak dibantu oleh teknologi dan ilmu pengetahuan, tapi tetap kita berusaha dan berdoa kepada Tuhan. Salam 2 garis.